Shalom, mari kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih hari yang baru ini. Berkati kami sepanjang hari ini. Kami juga akan mendengar renungan-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami, menyertai hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, saudara kekasih semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan membawakan renungan dengan judul titik nol. Nas terambil dari Galatia 1 ayat 1 yang berkata, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nas ini ditulis Rasul Paulus untuk jemaat Tuhan di Galatia. Paulus adalah seorang rasul. Sebelum menjadi rasul, Paulus nama Yunaninya memakai nama Saulus, nama Ibraninya. Saulus adalah seorang Farisi yang fanatik, murid dari Gamaliel, ahli hukum Taurat. Baginya Taurat adalah segala-galanya. Seorang penganiaya, pembunuh, pengikut Yesus. Rasul artinya adalah murid yang dipilih oleh Tuhan, para pemberita Injil atau misionaris, saksi kebangkitan Yesus. Dalam nas ini, Paulus menyebut dirinya rasul. Karena memang Tuhan Yesus secara langsung mengutus Paulus dari surga untuk menjadi alatnya sebagai pemberita Injil. Di kala itu, dalam perjalanannya dari Yerusalem ke kota Damsyik, Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Saulus. Niatnya tadi, Saulus ini mengejar pengikut Yesus dengan semangat yang berkobar-kobar untuk menangkap dan memenjarakan mereka.
Namun rencananya digagalkan Tuhan. Rencana Tuhanlah yang jadi. Tuhanlah yang menangkap Saulus dengan menyinari Saulus dengan cahaya yang lebih terang dari cahaya matahari. Saulus rebah seketika dan ia buta, tidak bisa melihat. Suara Tuhan kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus pun menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dengan tidak berdaya, jawab Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saulus ini orangnya pintar, cerdas, banyak ilmunya. Saulus pun berpikir keras, Yesus ada di surga, berarti selama ini aku salah. Orang-orang Farisi juga salah. Imam besar bilang Yesus masih mati, ada di kuburan. Tidak betul Yesus bangkit dari kematiannya. Imam besar berkata, mayat Yesus dicuri murid-muridnya. Si Saulus bingung sendiri. Oh, berarti selama ini Yesus melihat segala perbuatanku, kejahatanku, penganiayaan yang kulakukan kepada pengikut Yesus. Saulus pun stres. 3 hari tidak makan, tidak minum. Begitupun Tuhan sangat sayang kepada Saulus. Saulus disuruh Tuhan pergi ke suatu tempat, lalu Tuhan menyuruh muridnya bernama Ananias untuk menyembuhkan Saulus dan membaptisnya. Firman Tuhan kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Setelah disembuhkan Ananias, Saulus pun bisa melihat lagi, dia selera makan, pulihlah keadaannya. Ananias membaptis Saulus. Baptisan adalah bukti yang sah untuk pertobatannya. Disinilah awal titik balik Saulus berbalik 180 derajat. Saulus memulai hidup baru. Tuhan sudah membawanya ke titik nol. Semuanya dinolkan Tuhan. Keangkuhannya, arogansinya, kebenciannya, kemarahannya kepada pengikut Yesus sudah nol. Dengan modal tuntunan Tuhan, berserah 100% kepada Tuhan, Saulus menjalani pertobatannya. Ia berubah menjadi pribadi yang cinta mati-matian kepada Yesus. Semangatnya lebih berkobar-kobar memberitakan Injil dan kebangkitan Yesus. Terus-menerus secara totalitas membangun jemaat Tuhan dan mengajar mereka bertumbuh di daerah-daerah non-Yahudi. Keyakinan Saulus sekarang bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari kematiannya dan naik ke surga. Yesus tak ada di kuburan. Kebangkitan setelah kematian telah dialami Yesus. Now, Rasul Paulus menjadi Rasul Kristus yang tangguh dan militan. Rasul Paulus pun langsung take action. Dalam Kisah 9 ayat 20, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus? Setelah perjumpaan yang spesial antara Saulus dan Yesus, Saulus bertobat dan berubah drastis menjadi pribadi yang cinta Yesus mati-matian. Kita pun bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ada banyak media, ada banyak cara untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Setelah kita mendengar suara Tuhan, apa action kita? Seperti Rasul Paulus berkata, Filipi 1 ayat 21, "Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Demikianlah kita hidup untuk Tuhan Yesus Kristus dan bukan untuk diri sendiri." Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Puji syukur terima kasih kami sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh masuk ke dalam hati kami, menjadi berkat, menjadi benih yang boleh bertumbuh, dan kami bersemangat untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.